Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Berikutnya yang kami hormati Ketua Pelaksana U40 Jurang Senggani tahun 2026. Berikutnya Bapak Ketua Pok Darwis yang saat ini duduk bersama kita, dan juga masnya sebagai peserta selama 2 hari ini menikmati suasana Jurang Senggani. Ketiga kalinya perkenankanlah kami di sini untuk bertanya-tanya tentang kegiatan pendakian bersama di Gunung Wilis U40 Indonesia Korwil Jawa Timur yang dilaksanakan sejak kemarin tanggal 4 hingga tanggal 5 ini dengan suasana cuaca yang sangat luar biasa. Karena itu saya perkenankanlah untuk bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat saya yang sangat luar biasa ini, dikarenakan dengan sahabat kita ini acara bisa berjalan luar biasa, cuaca bersahabat, situasi bersahabat, dan lain sebagainya. Oke, perkenankanlah ini ada Mas Jainal Arif sebagai Ketua Pelaksana Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, kami mohon waktunya untuk menyampaikan 1 patah kata, 2 patah kata mengenai kegiatan ini, visinya apa, misinya apa, terus momentum ke depannya apa. Monggo, Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah agenda pendakian ke Gunung Wilis kemarin sampai hari ini sebetulnya ini agenda dari Korwil Jawa Timur. Ya, kebetulan saya dan teman-teman itu merupakan anggota U40, walaupun kita masih terbilang baru di U40, masih pemula. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu U40. Kalau U40 itu kan istilahnya pendaki usia di atas 40 tahun. Dan itu pun ya tidak mengikat, banyak pendaki yang di bawah 40 tahun juga ikut komunitas kita. U40 kalau di Indonesia kan berarti 40 plus. Usia 40 plus, namun kenyataannya 40 min juga ada. Ada. Oke, lanjut monggo. Ya, ya kebetulan ini anggota agenda dari provinsi atau Korwil Jawa Timur. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana. Ya, untuk mewakili Korwil Jawa Timur. Nah, kebetulan kita punya teman-teman ya mungkin di balik layar ini yang berjuang menyarankan bahwa pendakian kita ini supaya lebih dikenal di luar kota atau luar Jawa. Karena apa? U40 ini kita kan anggotanya seluruh Indonesia. Jadi ada yang dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Bali juga ada. Oke, boleh tahu Mas, kegiatan ini Hamin berapa Anda persiapan? Terus pihak instansi atau apa saja yang ikut menyertai kegiatan ini? Ini direncanakan sejak 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelum hari H. Kita sudah rapat-rapat survei ke Buper Jurang Senggani sini. Bersama teman-teman Korwil Jawa Timur. Kemudian kita sebarkan flyer ke semua anggota U40. Alhamdulillah kemarin yang antusias juga lumayan banyak. Ada 100 lebih. Untuk pesertanya. Tanya lagi Mas, untuk peserta ini bergrup-grup apakah mandiri? Terus berikutnya untuk biaya untuk mengikuti kegiatan ini nominalnya berapa? Untuk mengikuti pendakian ini yang jelas secara mandiri. Jadi kita sebar flyer itu
HTM kemarin 50.000 orang. per orang Ya. itu yang daftar mengikuti event ini. Ya, alhamdulillah kita bisa menyediakan makan 2 kali Oke. dan parkir, dan sisanya untuk kita berupa souvenir. Dan alhamdulillah kemarin pelaksanaan pemberangkatan kita juga didukung oleh pihak dari Kabupaten Tulungagung, yaitu PLT Tulungagung. Ya, alhamdulillah kita sangat bersyukur bisa menghadirkan beliaunya dan bisa mengangkat komunitas-komunitas kita ataupun dari Tulungagung sendiri, itu nanti kan bisa diinformasikan potensi-potensi yang di sini, salah satunya untuk jalur pendakian dari Jurang Senggani ini, kan kita bisa memblow up atau setelah menginformasikan keluar daerah. Ya, kebetulan kemarin pesertanya itu banyak dari luar Tulungagung, Surabaya, Jogja, ada yang dari Makassar, Sumatera, dan kebetulan juga ketua U40 pusat sendiri juga alhamdulillah bisa ikut pendakian kemarin. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan yang terakhir. Selama kegiatan ini kan dipastikan panitia menyediakan medis, Mas, untuk P3K, untuk keselamatan dan sebagainya. Itu Anda sudah bekerja sama dengan siapa saja untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, secara umum sebagai pendaki itu harus mempersiapkan bekal sendiri. Jadi berarti minimal satu pendaki itu harus punya P3K mandiri. Oh begitu. Nah, selain itu setiap pendakian kita perkelompokkan. Jadi kemarin itu ada beberapa kloter atau kita bagi per kloter itu 10 personel. 10 personel. Ya. Terus di situ ada leader dan anggotanya. Ya. Ada beberapa porter. Ya. Karena kita usia di atas 40, ya kadang fisik itu kan beda dengan kemauan kita. Akhirnya ya yang mampu bayar porter ya kita akomodasi untuk porter. Oke, luar biasa. Terima kasih. Untuk masalah backup kita juga dibantu dari pihak Basecamp. Untuk backup ke atas itu. Berarti pihak panitia sudah mempersiapkan diri sejak 2 bulan yang lalu supaya pelaksanaan ini bisa lancar, mulai dari akomodasi dan juga keselamatan dan sebagainya. Alhamdulillah acara Anda berjalan lancar. Tepuk tangan buat semuanya. Mas Ketua Pelaksana, sebelum berganti dengan ke arah Bapak Pok Darwis, mungkin ada pesan-pesan terakhir, ucapan terima kasih buat peserta yang telah hadir di acara ini, monggo. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang tergabung dalam panitia ataupun dari pihak Basecamp yang telah melancarkan kegiatan kami, sehingga para pendaki bisa sampai finish dengan keadaan selamat semua. Amin. Nah, intinya kita berharap yaitu bisa kembali dengan keadaan sehat, selamat, barokah. Amin. Oke. Terima kasih Mas Zainal Arif. Sekilas pandang sudah disampaikan mulai dari persiapan, dari pelaksanaan hingga hari ini. Mudah-mudahan next time-nya kegiatan ini, jika nanti berganti di wilayah lain, daerah lain, pesertanya semakin banyak. Kalau saya nilai kegiatan seperti ini sebuah kegiatan yang mencerdaskan, menyehatkan kehidupan bangsa. Nah, oke, terima kasih. Untuk berikutnya Bapak Supadi sebagai Ketua Pok Darwis di area Jurang Senggani ini. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Bapak Supadi. Pok Darwis ini
terbentuk pada tahun berapa? Terus setelah terbentuk itu anggotanya jumlah berapa? Terus supaya Pok Darwis kedepannya lebih maju, apa yang telah Anda lakukan? Monggo. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para bapak-bapak semua yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Supati. Saya selaku Pok Darwis Jurang Senggani, Desa Nglurup, Kecamatan Sindang, Kabupaten Tulungagung. Yang pertama, berkaitan yang ditanyakan mulai kapan Pok Darwis berdiri. Gini Mas, kami mulai berdiri Pok Darwis, SK kami di tahun 2015. 2015. Ya, 2015. Jadi sebelum kami terbentuk Pok Darwis, kami bersama masyarakat, bersama teman-teman merintis Mas. Jadi boleh kami bercerita sedikit berkaitan bagaimana terus berdirinya Pok Darwis sampai sekarang, bahkan sampai ke pengelolaan ini sampai sekarang jagat berjalan lancar. Kami merintis mulai di tahun 2014 akhir sampai 2015. Ya. Setelah itu kita rintis mulai dari sini sampai ke air terjun Jurang Senggani. Nah, kita launching wisata Jurang Senggani sampai ke air terjun ini, Buber ini di tahun 2017. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Ya. Oke, alhamdulillah itu dengan anggota kami yang awal memang kami melibatkan dari warga lokal, Mas. Jadi kami berkomitmen sama teman-teman, bahkan sama warga. Itu pun kami izin sama warga, bahkan dari RT sampai ke pemerintahan desa kami izin, dan kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan mereka-mereka. Ada dukungan dari mereka. Setelah itu kami mendirikan itu, alhamdulillah sampai sekarang. Dan anggota kami pada saat itu sekitar 30 orang. 30 orang di awal. Terus akhir-akhirnya mungkin berkurangnya teman-teman akhirnya berkurang itu setelah COVID, Mas. Dengan adanya COVID itu anggota kami mungkin ya banyak yang kerja, mungkin yang pertama yang awalnya itu masih bujangan terus akhirnya menikah, ikut istrinya dan sebagainya. Jadi sekitaran sekarang kurang lebih sekitar 20 lah, 20 dari teman-teman pengelola. Alhamdulillah sampai sekarang. Ada pertanyaan lagi buat Bapak Supati. Selama berdirinya Pok Darwis, utamanya untuk Jurang Senggani ini, adakah instansi atau mungkin pihak Pemda atau mungkin pihak Bupati itu ikut berpartisipasi dalam pembangunannya, Mas? Siap, Mas. Terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan ini, memang wisata kami adalah wisata legal, Mas, karena kerjasamanya itu jelas. Yang pertama dari pihak pertani, pemerintahan daerah, dan pemerintah desa yang desa dikelola oleh kami sebagai pengelola Pok Darwis. Jadi, alhamdulillah selama kami mengelola di sini dari pihak pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, memang sudah ada bantuan yang termasuk tempat parkir ini, gedung, sebenarnya itu kan tempat pusat oleh-oleh, Mas, itu juga ada bantuan dari Pak pemerintah. Bahkan dari Paping itu ada beberapa, tidak 1 tahun sekali gitu, Mas. Jadi misal tahun ini ada bertahap, jadi ada bertahap setelah itu. Tapi sebelum pemerintah ini juga ada pihak TMMD. TMMD masuk ke sini yang pada saat itu untuk rapat jalan ini. Setelah itu dari pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata. Kalau saya amati ketika saya berjalan menuju Jurang Senggani ini, kalau saya lihat dari jalannya, Mas, dibilang jelek ya tidak, baik juga tidak. Saya rasa saya nilai lumayan, sudah aspal, sudah cor-coran dan sebagainya. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, Jurang Senggani ini kan pasti ada MOU dengan pihak perhutani. Itu bagaimana cara pembagian tugas atau pembagian hasil dari penghasilan income dari Jurang Senggani? Terima kasih. Berkaitan dengan MOU dengan pihak-pihak terkait, memang sudah diatur dalam MOU, Mas. Jadi sudah ada kesepakatan bersama di antara beberapa pihak, di antaranya berkaitan dengan bagi hasil. Yang jelas untuk pihak bertani 30%, untuk Pemda 20%, pengelola 50%. Gitu. Terus berikutnya dengan adanya kegiatan U40 ini, Pak Supati, apakah ini bisa mendongkrak ekonomi wilayah sini? Yang jelas pasti. Yang jelas pasti. Berkaitan dengan kegiatan ini, apalagi ini kegiatan yang menurut kami yang luar biasa, karena U40 ini sesuai dengan apa yang diaturkan dari Ketua Pelaksana adalah peserta
yang ada di luar kota, khususnya di luar kota Tulungagung, bahkan di luar provinsi yang luar biasa. Itu adalah bagi kami sebagai pengelola merasa terima kasih bahwa dari kegiatan U40 ini secara tidak langsung bisa memperkenalkan wisata yang kami kelola, khususnya di pendakian Gunung Wilis. Oke, ya. Terus berikutnya yang perlu Anda sampaikan lagi, ketika ada orang berkunjung ke wilayah sini, itu persyaratannya apa dan karcisnya berapa? Gini Mas, karena di wisata kami itu ada beberapa ini istilahnya kalau berkunjung aja kalau berkunjung aja misal di area ini kita tiketnya 5.000 Mas. Tiket 5.000. Tapi kalau nanti pendakian atau camping itu 15.000 per orang. Oke. Terima jadi kasih. Ada beberapa ya, jadi masuk seperti biasa tiketnya 5.000. Kalau mau pendakian tiketnya 15.000. Berarti ada pendampingan dan arahan ya Pak Supadi ya? Siap. Terkait dengan pendaki itu yang secara otomatis, karena di base camp sudah ada teman-teman, ada tim juga. Jadi sebelum pendakian itu pasti dari tim kami untuk mengarahkan atau memberi masukan terkait bagaimana untuk mendaki, tata cara atau aturan yang harus dipatuhi di pendakian Gunung Wilis via Jurang Senggani ini. Gitu. Terima kasih, sangat luar biasa kepada semuanya. Kalau ingin datang ke Jurang Senggani, jangan takut, jangan ragu, langsung menemui Bapak Supadi. Akan diarahkan kemana rutenya, bagaimana aturan mainnya, dan bisa menikmati suasana alam Jurang Senggani. Oke Bapak Supadi, sebelum saya bertanya kepada peserta yang sangat luar biasa ini, mungkin ada tambahan yang perlu disampaikan kepada semuanya, monggo. Siap, terima kasih. Mungkin dari kami selaku pengelola, mungkin dengan adanya kegiatan U40 yang alhamdulillah kemarin terkait dengan pelepasan kegiatan peserta yang mau mendaki, beliaunya dari panitia dapat mendatangkan orang nomor 1 yang ada di Tulungagung. Alhamdulillah kami berterima kasih Mas bersama panitia. Jarang-jarang. Jadi sekaligus kemarin kami juga difasilitasi dari pihak panitia untuk bisa berkomunikasi dengan beliaunya Bapak yang ada di nomor 1 di Tulungagung. Sedikit banyak sudah keluh kesah kami atau harapan kami sudah kami sampaikan. Mungkin dengan acara ini, bisa kami tambahkan, karena kami sebagai pengelola tidak mungkin kami bisa dapat berdiri sendiri tanpa bantuan beliau-beliau atau instansi yang memang berkewajiban untuk ke kami. Karena wisata kami itu wisata alam, jadi kita bagaimana mengkonsep wisata itu selain pendakian nanti bisa yang di area Buber ini bisa berkembang. Yang kemarin mungkin bisa yang jelas sudah kami sampaikan kepada Bapaknya, yaitu untuk bisa kiranya memberikan bantuan atau fasilitas yang ada di sini. Mungkin yang terakhir lagi ini. Pada intinya kami sebagai pengelola atau Pak Darwis berterima kasih kepada tim U40 yang mana beliaunya sudah dapat mendatangkan wisata di luar daerah kami. Alhamdulillah dengan kedatangan U40 ini harapan kami dan tidak waleh-waleh, mungkin berapa tahun atau tahun ke depan bisa datang lagi ke sini dengan peserta yang luar biasa. Tepuk tangan. Mungkin saya salut juga dari tim-tim U40 melihat dari usia yang mungkin di atas 40. Ternyata kami juga tadi sempat ke shelter, ke beberapa shelter. Selain kita juga menjemput, ternyata fisiknya luar biasa. Memang U40 itu tidak seperti yang lain lah, intinya paling istimewa bagi kami karena bagaimana dari tim U40 ini dengan adanya event U40 kok bisa menarik peserta yang usia di atas 40, bahkan nyun sewu bahkan kami selaku pengelola pun kalau diajak gitu jelas menggeh-menggeh Mas. Tapi alhamdulillah intinya gitu Mas. Yang terakhir mungkin kami mohon maaf, mungkin selama ini kami bersama teman-teman Pak Darmis dalam menyambut panjenengan, tim panjenengan mungkin kurang berkenan atau mungkin ada banyak salahnya dan bagaimana, yang jelas kami mewakili dari teman-teman Pak Darwis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih Bapak Supadi selaku Ketua Pak Darwis yang
sudah panjang lebar menyampaikan A, B, C dan lain sebagainya. Semoga Jurang Senggani ini semakin ke depan, semakin maju. Amin. Dan Amin. juga saya mengutip dawuh jenengan, Pak. Yeah. Bisa mendatangkan orang nomor 1 di Tulungagung. Ya, betul. Dengan datangnya orang 1 di Tulungagung, mudah-mudahan melihat suasana seperti ini. Siap. Nantinya bisa ada semacam usulan. Siap. Mungkin pembangunan apa dan sebagainya. Yeah. Kita aminkan, Pak ya. Amin, 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 amin. Amin. Oke, untuk sambutan berikutnya kita beralih kepada peserta yang sangat luar biasa ini. Orangnya juga 40 plus, tapi 2 hari menyampaikan kegiatan ya masih sehat bugar. Oke, waktu dan tempat saya berikan buat Anda selaku peserta. Mohon disampaikan namanya, asalnya dari mana, terus selama 2 hari berkegiatan di sini tuh kesannya bagaimana, sukanya bagaimana, dukanya bagaimana. Monggo. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih pada hostnya ini. Om, siapa namanya? Saya Bapak Imam. Bapak Imam. Ya. Perkenalkan, nama saya Ade Idam. Ya. Saya ini peserta U40 lokal ya. Saya asli dari Tulungagung sini karena dari teman-teman dari luar kota tadi suruh mewakili. Pas ini orang lokal gitu loh. Sebetulnya tadi mau diwakilkan sama orang Makassar. Nah, masih capek semua. Alhamdulillah tadi sudah komunikasi, akhirnya saya wakili gitu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Supardi selaku Ketua Pordarwis yang sangat luar biasa. Bahkan kami sudah bermalam di sini itu 3 malam ini. 3 malam ini saya di sini. -1 sudah bermalam. Bermalam di sini, tadi malam di puncak di pos 6. Malam ini masih di sini. Ini sudah mau ngisak lagi. Jadi saya di sini itu betah gitu loh. Jadi suasananya itu enak, damai, sejuk dan sebagainya. Saya masyarakatnya ramah-ramah gitu ya. Jadi saya kerasan di sini itu ya. Terus ini ya lumayan dingin ya. Gitu. Terus juga terima kasih kepada ini Om Arif ini selaku Ketua U40 Tulungagung sekaligus juga Ketua Panitia Pelaksana event pendakian bersama ya di Gunung Wilis ini. Jadi gini, Mas apa tadi? Imam. Mas Imam. Ya. Jadi sebetulnya yang melatar belakangi saya ingin ikut di sini nih. Ya. Saya ini sebenarnya ini di Gunung Wilis itu saya merasa candu. Candu saya apa? Di Tulungagung itu ada spot gunung bagus ya, yang belum orang banyak yang tahu. Tapi banyak pendakian di luar kota yang malah ingin ke sini. Nah ini. Jadi saya ini ingin mempromosikan bahkan ingin melebarluaskan informasi ke luar bahwa di Tulungagung ada spot bagus. Kalau kita mendaki tidak usah jauh-jauh. Di Gunung Wilis sudah cukup bagus. Ya. Karena apa? Mulai pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, pos 6 ada sunrise camp itu. Itu sudah luar biasa untuk camp. Jadi kalau pagi hari Mas, di sana itu suasana ketika buka apa itu tenda seret, ada matahari sunrise-nya keluar. Itu luar biasa, spotnya luar biasa. Itu tidak kalah sama gunung-gunung yang ada di sana-sana. Sunrise-nya kalau di Indonesia kan matahari terbit. Betul. Itu sangat luar biasa. Indah sekali gitu ya. Makanya kalau ingin melihat sunrise yang baik, ini bulan-bulan ini pas. Karena cuacanya cukup pas, nggak hujan. Karena informasi dari teman-teman, biasanya Wilis itu cenderung kabut dan hujan. Jadi kalau ini alhamdulillah saya selama mendakian 2 hari ini cuacanya cukup bagus. Cerah, bagus, luar biasa. Jadi apa ya, pemandangannya itu, spotnya itu bagus gitu loh. Kalau kita flashback ke pertanyaan saya, berarti tidak ada dukanya, semuanya suka.
Jadi gini, jadi memang pendakian ini karena kita itu memang hobi ya. Hobi, Hobi itu yang ada itu hanya sukanya saja. Oh, suka dan happy. Suka dan happy. Jadi kita itu meninggalkan duka. Oke. Gitu ya. Iya. Ya gitu. Nah, karena apa? Karena Gunung Wilis ini menurut saya itu adalah gunung barometer yang ada di Jawa Timur. Maaf, salah satu barometer gunung yang ada di Jawa Timur. Ya. Kalau Gunung Wilis ini lulus, jenengan semua itu ke gunung-gunung lain yang gunung 3000-an, insya Allah mudah. Ya. Kalau kita mengambil garis merah ya Mas ya. Dari suasana oke, dari pendakian oke, dan juga dari gunungnya juga menjadi barometer. Berarti Tulungagung komplit Mas. Komplit sekali. Luar biasa. Mas Pak Darwis. Ternyata Tulungagung dinilai oleh peserta ini luar biasa. Ya, terima kasih Mas. Dari cuacanya, keadaannya, gunungnya. Terus ternyata ada satu lagi. Jadi di pos 3 sebelum pos 4 itu ada mata air yang sumbernya itu luar biasa. Airnya sangat jernih, dingin, diminum itu langsung makceles seger dirasa. Bahkan langsung diminum bisa. Bahkan tadi saya itu bawa pulang 1 botol. Itu nanti tak minum barusan tadi itu, waduh langsung makces itu. Kalau dibanding sama keran air sumur jauh ya Mas? Jauh sekali. Jadi kalau sebetulnya gini, sebetulnya kalau airnya itu mungkin tuh bisa dibuat dibuat orientasi ke depan jangka panjang, mungkin bisa dibuat untuk air minum, air mineral, itu sangat bagus. Kalau mungkin punya potensi, karena airnya itu saya kira sumbernya luar biasa. Karena apa? Di sana itu mulai hutannya itu sangat-sangat lebat dan terawat. Dan masih alami sekali. Bahkan pohon yang besar-besar itu sana masih ada. Luar biasa masih ada, masih rimbun sekali. Waduh wes, pokoknya komplit. Makanya saya juluki sebetulnya gunung bagus yang di Tulungagung itu juga Wilis itu salah satu masuk. Karena selama saya mendaki di beberapa gunung, itu memang ada beberapa gunung yang, mohon maaf ya, saya tidak bisa nyebut merek, itu sudah mulai gundul, ada penebangan di apa itu. Kalau di sini enggak, pohonnya itu masih alami dan masih utuh, luar biasa. Pokoknya masih natural dan terawat sekali gitu. Luar biasa. Nah, Masnya sebagai peserta. Semoga keterangan Anda ini juga mewakili selaku Ketua Panitia dan juga selaku Ketua Pok Darwis, dan juga instansi manapun yang mungkin melihat dari keterangan ini, semoga dengan keterangan yang langsung disampaikan oleh peserta ini, nantinya akan dibangun fasilitas sarana prasarana yang lebih maju di Jurang Senggani ini. Sebelum sesuatu podcast ini ditutup, mungkin ada Ketua Pusat Pak. Ada yang disampaikan di akhir ini, monggo. Gini, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama itu khususnya kepada PLT Bupati Tulungagung yang sudah memberikan izin dan mau hadir di sela-sela kesibukannya. Itu sangat luar biasa, karena selama saya ikut pendakian itu belum pernah ada dibuka langsung sama Bupati. Luar biasa itu. Gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih. Kemarin waktu kesini kok kompak sekali, mulai Muspika, ada Kapolsek juga hadir sebagai wujud apa namanya, kalau istilahnya apa itu ya, mulai Kapolsek dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak apa namanya, Pok Darwis, semuanya itu ada. Artinya apa? Sinergi antara Pok Darwis, antara desa, antara pihak kecamatan, Muspika, itu artinya itu mempunyai hubungan yang sangat baik. Mempunyai hubungan yang sangat baik, sehingga apa? Ketika ada kegiatan, para Muspika dan sebagainya itu mau menyengkuyung, mau bisa koordinasi dengan baik. Itu adalah wujud komitmen yang sangat luar biasa dalam rangka pendakian ini. Terus yang paling utama dan paling terakhir, saya menghimbau
atau mengajak semua pendaki-pendaki yang ada di seluruh Indonesia ini ya, khususnya yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Sumatera, bahkan yang ada di Mataram sana atau di Bali sebagainya. Ayo silakan datang ke Jurang Senggani, Kabupaten Tulungagung ini. Ya. Indah sekali, sangat indah sekali dan perlu dieksplor. Karena apa? Tulungagung ini adalah tulung itu pertolongan agung adalah yang besar. Jadi kalau sampean bisa datang dan mendaki ke Gunung Wilisnya Tulungagung, pasti jenengan punya pertolongan yang sangat besar, gitu ya. Oke. Ini adalah semboyan dari Tulungagung. Jadi tulung itu adalah pertolongan, agung itu adalah besar. Jadi kalau jenengan bisa mendaki ke sampai puncaknya Gunung Wilis, berarti sama halnya jenengan ikut mensukseskan Tulungagung yang sangat luar biasa ini. Gitu ya. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih yang telah menyampaikan panjang lebar sebagai peserta. Siap. Ternyata H-1 sudah ke sini untuk mempersiapkan diri sampai hari ini tanggal 5 hari ketiga dengan suasana yang masih sehat bugar. Terima kasih segala sambutannya. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bagi semuanya bisa diterima dengan baik dan sebagai bisa menjadikan sebuah wawasan sepil atau view ke depannya untuk peserta yang akan datang. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Tulungagung ini menjadikan sasaran utama pengunjung bagi mereka yang suka pendakian. Oke, terima kasih. Tidak mengurangi rasa hormat, Pak. Tadi jenengan disalib sambutan dan dari ini. Tidak apa-apa ya, Pak ya. Oke, Pak Yohanes, tidak mengurangi rasa hormat. Kami tadi cuma ngobrol-ngobrol, rileks santai, menceritakan suasana Jurang Senggani ini mulai dari ketua pelaksana, mulai dari Pak Darwis dan juga peserta ini. Ternyata mereka mempunyai kesan yang sangat luar biasa. Betul. Tidak ada dukanya. Semuanya happy dan suka-suka. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, Pak, saya minta semacam sambutan atau mungkin nasihat atau mungkin inspirasi buat kita semuanya, bagaimana cara kita untuk melestarikan budaya pendakian ini supaya semakin dinikmati oleh orang banyak. Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya jujur saja, sebenarnya pendakian ke Wilis ini dalam batin saya, Gunung Wilis nggak terkenal, ya kan? Tidak umum untuk pendaki. Tapi setelah dijalanin luar biasa. Treknya masih alami. Beda dengan gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Barat, itu treknya sudah, aduh sangat-sangat apa ya, ramai sekali, udah kayak pasar. Tapi ini memang benar sangat alami, ya kan? Karena memang belum familiar ya di antara pendaki kan. Makanya kemarin pas ada pendakian bersama, nggak salah, ya kan? Ternyata teman-teman bilang, ini kecil-kecil cabai rawit gunungnya. Hitungannya jangan lihat MDPL ya, tapi nyiksa katanya. Nah ini sebenarnya tantangan buat pendaki. Oke. Tetap happy mereka. Untuk tahun-tahun berikutnya mohon Tulungagung dijadikan view utama. Oke, siap. Nah, karena menurut cerita-cerita peserta dan sebagainya alami. Betul. Minumnya dari airnya dari sumber langsung bisa diminum. Betul. Sangat jernih luar biasa. Base campnya pun. Semalam saya tidur sini base camp. Luar biasa dinginnya. Biasanya base camp di mana-mana tuh panas. Ya kan? Ini base camp benar-benar. Jurang Senggani ini beda dengan Airnya pun saya kamar mandi nggak berani mandi saya. Bapak Yohanes, salah satu suportif kegiatan ini adalah orang nomor 1 di Tulungagung. Yaitu Bapak. Iya. Mungkin ada pesan-kesan buat beliaunya, monggo. Terima kasih Bapak Bupati. Suatu kehormatan buat saya sebagai komunitas pendaki. Ada pendakian yang dilepas oleh seorang bupati. Itu luar biasa. Saya sampai deg-deg jujur aja. Saya ketemu Pak Bupati, saya deg-deg, saya salaman, saya bilang, Pak, saya deg-deg ini Pak. Karena suatu hal yang luar biasa. Terus harapan Anda buat situasi Jurang Senggani apa? Harapan Anda buat Bupati?
Buat Bupati, harapan saya nih, suatu saat di Gunung Wilis menjadi favorit pendaki-pendaki di seluruh Indonesia. Iya. Karena pasti saya yakin pendaki-pendaki akan tertarik. Oke. Saya lihat, saya gini loh, mungkin Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Semeru, Rinjani, rata-rata pendaki sudah pernah naik. Oke. Jajal Gunung Wilis. Kalau nggak nangis itu, jangan lihat 2000 DML-nya, jangan 2000-nya. 2000 terasa 4000 ini, bener-bener. Tadi aku cerita teman-teman. Oke. Waduh, ada. Bapak Yohanes, ini ada Ketua Pok Darwis. Ini Bapak Supadi, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, monggo. Oke. Saya sih hanya ngeliat ini sudah bagus ya untuk base camp ya. Memang semua kan pasti terkendala dengan biaya. Nah, saya ngeliat nih sebenarnya kan kayak di atas itu bisa dibikin semacam apa? Potensinya masih banyak ini. Karena saya lihat di Jawa Barat itu luar biasa memang, mereka sungai pun jadi tempat wisata. Mungkin di sini nanti ada apa? Campervan, terus ada kafe di atasnya, gitu loh. Jadi warga-warga sekitar di Jawa Timur nggak perlu jauh-jauh ke Jawa Tengah misalkan. Karena masih lihat, wah potensi luar biasa sekali, ini alamnya masih luar biasa. Iya. Dari suhu di sini saya udah lihat, aduh luar biasa ini suhunya. Gitu. Oke, luar biasa Pak Yohanes. Ini ada Ketua Pelaksana Pak. Mungkin ada saran kritik buat dia. Saya akuin luar biasa. Oke. Ketua panitia dari awal luar biasa. Dari persiapan semua saya cek waktu itu di WA Group. Bagaimana begini? Udah beres Om begini. Oke siap, berarti artinya saya yang ngetes doang kan. Saya lemparkan ke grup. Ini gimana caranya, gimana? Jawaban, oh udah beres Om. Ntar panitia seperti ini. Oh berarti mereka sudah terkoordinir dengan baik. Oke. Dan juga saya sukanya apa? Base camp selalu mantau. Setiap hitungannya setiap setengah jam, tapi 15 menit mantau. Posisi di mana, itu luar biasa Pak. Saya berapa kali mendaki gunung, base camp biasanya lepas udah, jadi enggak. Ini saya lihat mantau terus, saya kan mantau terus. Tapi ini selalu dimantau posisi di mana, itu luar biasa Pak. Tidak pernah hitungannya, hampir jarang saya alami seperti ini. Karena saya naik gunung, kita selalu pakai HT kan. Ya udah lepas gitu aja. Kadang-kadang dari pihak base camp pun tidak ngasih nomor frekuensi kalau yang kita minta. Tapi ini luar biasa, jujur aja. Ini dimonitor terus sih kita menit. Luar biasa, jujur aja Pak. Jangan lupa Pak Yohanes, atas keberhasilan ini, honornya ditambah. Dan juga di samping saya ini Pak, peserta. Nah, mungkin ada apa ya, semacam himbauan buat peserta untuk kedepannya nanti, jika mendaki gunung, sesuatu yang harus dibekali itu apa, yang harus dipersiapkan apa, monggo. Sebenarnya begini, mendaki gunung ini sebenarnya suatu hal hobi yang luar biasa ya. Tetapi banyak sekali saya lihat nih sekarang nih, mereka orang memaksakan diri. Kalau memang kita harus ngukur kemampuan kita nih, aduh badan kita lagi nggak fit nih, mendingan nggak usah naik. Gitu loh. Daripada ngerepotin orang banyak, itu yang banyak terjadi begitu. Terus yang muda-muda saya sarankan, kalau untuk naik gunung itu jangan anggap sepele. Kadang-kadang mereka tidak bawa tenda, perlengkapannya kurang, itu banyak terjadi seperti itu. Tidak mengenal, ini teman ini kondisinya seperti apa nih. Banyak terjadi orang meninggal, pendaki meninggal sebenarnya rata-rata karena hipo. Tetapi temannya nggak ngerti. Oh di hipo ini nggak ngerti, malah dibilang kerasukan lah. Itu banyak sekali terjadi. Hujan, masuk tenda, hujan-hujan basah, nggak mau ganti baju, tidur, besok udah kaku. Itu banyak terjadi Pak. Tapi memang tidak diekspos kadang-kadang kan, dari pendakian itu kan. Itu sering terjadi. Jadi yang muda-muda itu tolonglah dipelajarin hal-hal yang dianggap sepele. Hipo itu nomor 1 pembunuh pendaki. Rata-rata seperti itu. Karena kalau jalur pendaki umumnya itu sudah terbentuk. Beda tahun 80-an ya. Kita naik gunung tuh harus bawa parang, harus bawa alas. Sekarang tahun era begini, jalur sudah terbentuk. Hanya tinggal pengenalan safety-nya bagaimana. Gitu loh. Kadang-kadang mereka hanya bawa sekedarnya minum, sekedarnya, ya kan. Yang bahaya karena hipo aja, itu paling sering rata-rata seperti itu.
Oke Bapak Yohanes, Siap. sebelum podcast ini diakhiri, barangkali ada info-info penting untuk kedepannya. Barangkali ada jadwal pendakian di daerah mana, monggo. Oke, untuk sementara ini belum, kita mungkin rencana sih ada pendakian bersama ke Gunung Telemoyo. Ya. Kebetulan juga panitia itu dari Yogyakarta, Ya. dari Korwil Yogyakarta. Oke. Jadi kebetulan memang Yuporti di setiap wilayah itu udah ada Korwil Oke. masing-masing dulu. Jadi kalau ada apa-apa pun juga kita cepat geraknya. Oh, Seperti itu. Berarti belum ada jadwal, Belum ada jadwal tapi belum ada agenda. Agenda. Jikalau ada memang ada agenda, nanti ada semacam. pengumuman di grup biasanya. Oke. Kalau kita sering mengucapkan sidang mendadak. Nah, Oke Bapak Yohanes, Siap, luar Pak. biasa malam hari ini kita bincang-bincang ngalor ngidul ngetal ngulon. Yang jelas tujuan utama adalah memberi pencerahan buat Oke, semuanya. Bapak Yohanes, kata-kata terakhir buat semuanya, baik itu panitia, buat Pak Darwis, dan juga buat peserta seluruh Indonesia. Monggo, kata-kata terakhir buat semuanya. kata-kata terakhir, kita tetap semangat. Mendaki gunung, menyintai alam itu tidak mengenal usia. Saya jujur aja, saya senang melihat sekarang anak-anak muda sekarang Ya. sudah mulai naik gunung. Ya kan, TikTok segala. Jujur aja saya senang. Karena mereka sudah mulai meninggalkan dunia mall. Karena saya lihat, datang sini jam 2 malam, saya sampai sini, banyak sekali anak muda ini. Ya. Luar biasa. Saya kaget, jujur aja. Motor berjejer sekian banyak, luar biasa. Jadi memang saya salut buat anak-anak muda sekarang sudah mulai mencintai alam, kegiatan alam. Itu sangat luar biasa. Oke, ya. Tetap semangat. Yang tua pun jangan kalah sama yang muda-muda. Karena memang kita dari anggota kita ada 70, ada 75 gitu loh. Jadi semua tetap bergabung, tetap yang penting tujuan kita mendaki gunung adalah untuk menjaga kelestarian. Sampah biasanya tetap harus dirawat, gunung-gunung dirawat gitu loh. Jangan sampai biasanya nih gunung sudah rame, di situ sampah akan banyak. Biasanya gitu loh. Ya. Maka dari awal tetap misalkan Gunung Wilis itu sudah rame, tetap dibikin peraturan secara tertib, ya kan? Ya. Karena kalau melenceng sekali dia akan terus merambat, biasanya begitu. Oke, ya. Terus gitu, tetap semangat buat para pendaki. Ya. Tetap jaga kesehatan, ukur kemampuan diri sendiri, sanggup atau tidaknya. Puncak adalah bonus. Yang penting adalah kebersamaan. Oke. Kasih aplaus buat semuanya. Oke, kami ucapkan banyak terima kasih buat Bapak Yohanes, Bapak Supati, dan juga Bapak Mas Arif Jainal, dan juga Mas peserta, Mas Idam selaku peserta. Saya selaku host. Terima kasih waktunya bisa ngobrol. Saya selaku manusia biasa, ada kurang lebihnya saya bertanya, ngobrol dan sebagainya. Mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan ini bukanlah temuan terakhir. Next time-nya, continuous time-nya kita masih bersambung lagi silaturahmi. Ada kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.